Terima kasih. Saya mau langsung mulai aja ya. Apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut berbeda antara individu dan perusahaan? Yang pertama, itu ada tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik bagi individu maupun perusahaan. Meskipun cara mencapai tujuan tersebut dan prioritasnya bisa berbeda, bagi individu, investasi seringkali bertujuan untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang seperti pensiun, pendidikan anak, atau membeli properti serta melindungi uang dari inflasi. Sementara itu, perusahaan berinvestasi untuk pertumbuhan bisnis, meningkatkan keuntungan, memperluas keuangan, memperluas pangsa pasar, atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Tujuan investasi individu itu yang pertama adalah meningkatkan kekayaan untuk membangun aset dan kekayaan dari waktu ke waktu melalui pertumbuhan investasi. Yang kedua adalah mempersiapkan masa depan, yaitu menabung untuk tujuan jangka panjang seperti pensiun, pendidikan anak, pernikahan, atau membeli rumah. Yang ketiga adalah melawan inflasi, yaitu melindungi nilai uang dari penurunan daya beli akibat inflasi. Yang selanjutnya ada mencapai tujuan finansial, itu meraih tujuan keuangan spesifik seperti membeli aset atau melunasi utang. Selanjutnya lagi ada diversifikasi risiko, itu menyebarkan investasi ke berbagai aset untuk mengurangi potensi kerugian. Yang selanjutnya lagi ada pendapatan pasif, yaitu memperoleh penghasilan tambahan dari investasi seperti dividen saham atau properti sewaan. Selanjutnya tujuan investasi perusahaan ini itu pertumbuhan bisnis. Yang pertama yaitu memperluas operasi, pengembangan produk baru atau memasuki pasar baru. Yang kedua ada meningkatkan keuntungan, yaitu memaksimalkan laba dan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Yang selanjutnya ada keunggulan kompetitif, yaitu mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi atau memperkuat posisi pasar. Yang selanjutnya ada diversifikasi usaha, mengurangi risiko dengan berinvestasi di berbagai sektor atau lini bisnis. Selanjutnya ada akses ke sumber daya, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan akuisisi atau sumber daya lainnya gitu. Dan selanjutnya ada memenuhi kebutuhan pemegang saham, yaitu menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis dan pengembalian investasi. Perbedaan tujuan investasi, skala dan jangka waktu. Itu dalam skala dan jangka waktu itu perusahaan seringkali berinvestasi dengan skala besar dan jangka panjang untuk pertumbuhan bisnis, sedangkan individu mungkin berinvestasi dalam skala lebih kecil dan jangka waktu yang lebih fleksibel. Terus ada toleransi risiko, perusahaan mungkin memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dalam beberapa investasi untuk mencapai pertumbuhan yang cepat. Sementara individu cenderung lebih konservatif dan memiliki investasi untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada motivasi. Individu termotivasi oleh tujuan pribadi dan keuangan. Sementara perusahaan itu termotivasinya oleh tujuan bisnis dan keuangan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Perusahaan memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola risiko investasi yang lebih kompleks. Sementara individu mungkin mengandalkan pensiun keuangan atau manajer investasi. Nah, meskipun tujuan utama investasi adalah meningkatkan kesejahteraan,
Perbedaan antara individu dan perusahaan terletak pada skala, jangka waktu, motivasi, dan pengelolaan risiko. Individu berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan pribadi, sementara perusahaan berinvestasi untuk pertumbuhan bisnis dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Memahami perbedaan ini penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Nah, yang pertama, untuk Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada akhirnya bergabung menjadi satu entitas yang disebut Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia berperan sebagai regulator dan pengawas pasar modal termasuk BEI atau Bursa Efek Indonesia tadi. Ini terpacu dalam elaborasi, yaitu ada penggabungan BUJ dan BS menjadi BEI yang sudah dijelaskan. Nah, pada tanggal 22 Maret 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung dan membentuk Bursa Efek Indonesia. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat pasar modal Indonesia, meningkatkan likuiditas, dan memudahkan akses bagi investor. Dengan penggabungan ini, Bursa Efek Indonesia menjadi satu-satunya bursa efek di Indonesia. Nah, kedua ada peran Bank Indonesia. Apa sih perannya? Nah, BI memiliki peran penting dalam pasar modal sebagai regulator dan pengawas. Nah, BI bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk pasar modal dalam konteks Bursa Efek Indonesia. Bank ini BI berperan dalam menetapkan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi kinerja pasar modal serta mengawasi kegiatan transaksi di Bursa Efek Indonesia untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sehat. Yang selanjutnya ada hubungan BEI atau Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia tadi. BEI sebagai pelaku Bursa Efek Indonesia sebagai pelaku pasar modal dan BI sebagai regulator dan pengawas memiliki hubungan yang saling terkait. Bursa Efek Indonesia menjalankan kegiatan operasional perdagangan efek, sementara BI memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. BI juga dapat memberikan masukan dan arahan kepada Bursa Efek Indonesia ini dalam mengembangkan pasar modal Indonesia. Nah, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia untuk menciptakan pasar modal yang lebih kuat dan efisien. Sementara itu, Bank Indonesia berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan stabilitas dan integritas pasar modal. Lalu selanjutnya jelaskan peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Pemerintah membuat aturan dan regulasi untuk memastikan bahwa pelaku usaha berinteraksi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari standar produk, keamanan, hingga transparansi informasi. Peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis itu adalah menciptakan persaingan sehat. Regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Persaingan Usaha, mencegah praktik monopoli dan praktek yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Menetapkan standar kualitas dan keamanan. Pemerintah menetapkan standar kualitas dan keamanan untuk keamanan produk untuk melindungi konsumen dari produk yang cacat atau berbahaya. Nah, selanjutnya ada mengatur izin usaha. Regulasi pemerintah mewajibkan pelaku usaha dan lisensi memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan minimum untuk
beroperasi secara legal dan bertanggung jawab, mengawasi transaksi keuangan. Regulasi pemerintah, terutama di sektor keuangan, bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan selanjutnya ada dan praktik bisnis yang tidak adil. Mendorong transparansi informasi. Selanjutnya, pemerintah mendorong pihak untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produk, harga, dan syarat transaksi. Peran regulasi pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen yaitu perlindungan hak konsumen. Regulasi pemerintah memberikan hak dasar kepada konsumen seperti lembaga mediasi atau informasi yang jelas, hak untuk memilih, hak untuk mendengar, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Menyelesaikan sengketa konsumen, pemerintah menyediakan mekanisme membantu menyelesaikan pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen seperti lembaga mediasi atau pengadilan untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah dengan pelaku usaha, pendidikan, dan pemberdayaan konsumen. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen melalui program edukasi dan kampanye perlindungan konsumen. Penegakan hukum, selanjutnya ada penegakan hukum. Regulasi pemerintah juga mencakup sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan perlindungan konsumen, baik berupa denda, pencabutan izin usaha, maupun sanksi pidana. Dengan adanya regulasi pemerintah yang kuat dan efektif, serta pengawasan yang ketat, diharapkan kepentingan konsumen dapat lebih terlindungi dan iklim bisnis yang sehat dapat tercipta. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas